Hai semuanya, selamat datang di video kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bagian-bagian dari CPU. Yang pertama ada pengertian CPU. CPU yang merupakan singkatan dari Central Processing Unit adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Yang kedua adalah casing CPU komputer. Casing CPU komputer adalah rumah yang berbentuk kotak yang berfungsi melindungi komponen komputer agar terhindar dari kerusakan seperti terkena air dan lain-lain. Casing CPU biasanya terbuat dari stainless steel dan plastik, namun ada pula yang terbuat dari tempered glass seperti untuk casing CPU game. Dan yang selanjutnya adalah bagian dari komponen-komponen CPU itu sendiri. Yang pertama adalah motherboard. Motherboard adalah sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer di mana semua komponen komputer terhubung. Motherboard menyediakan konektivitas antara komponen perangkat keras komputer seperti prosesor atau CPU, memori RAM, hard drive, dan kartu video. Motherboard memiliki tujuan utama adalah untuk memindahkan daya dan menyediakan tempat di mana semua komponen dapat berkomunikasi satu sama lain dengan yang lainnya. Nah, berikut ini adalah komponen-komponen dari motherboard yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari motherboard. Yang pertama yaitu prosesor. Prosesor ialah komponen utama atau otak dari laptop komputer Anda. Prosesor terletak di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Nah, socket prosesor atau CPU socket ya infeksi atau interfaksi pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antar mesin pada internet protokol, dan tentunya tanpa komunikasi ini tidak akan ada pertukaran antara data dan informasi jaringan. NOC terdiri dari elemen-elemen utama yang memiliki bagian lokal, IP, dan lokal port. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai not brain dan short brain. Nah, chipset atau chipset dari short brain dan not brain ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi dari chipset short brain adalah untuk menangani proses yang berkaitan dengan PCI, ID controller, keyboard, ROM BIOS, mouse, LAN card yang termasuk modem dan fungsi input-output lainnya. Sedangkan fungsi dari chipset atau chipset not brain adalah untuk menangani proses yang berkaitan dengan prosesor, RAM, supply power. Oke, selanjutnya saya akan juga menjelaskan mengenai ROM dan RAM. RAM bertugas untuk menyimpan data yang bisa diakses secara acak kapanpun kita inginkan. Tugas RAM ini juga adalah untuk menyimpan data yang bisa diakses dan diubah dengan mudah. Berbeda dengan RAM, tugas ROM adalah untuk menyimpan data dari program itu saja dan tidak bisa diubah-ubah. Saya akan menjelaskan slot memori. Slot ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan RAM atau Random Access Memory, memiliki bentuk persegi panjang sesuai dengan panjang RAM. Biasanya berada di dekat soket prosesor. Kemudian saya akan menjelaskan slot PCI. Slot PCI atau Peripheral
komponen interconnect digunakan untuk menyisipkan add-on card seperti LAN card atau sound card. Kemudian saya akan menjelaskan slot AGP. Slot AGP adalah slot yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan RAM atau Random Access Memory. Memiliki bentuk persegi panjang sesuai dengan panjang RAM. Biasanya berada di dekat soket prosesor. Oke, saya Putri Karina Brutarigan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slot SATA dan slot ID. Yang pertama, slot SATA. Slot SATA merupakan bus printer pada komputer yang didesain untuk mentransfer data antara motherboard dan media penyimpanan data. Yang kedua, slot ID. Slot ID merupakan program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Tujuan dari slot ID yaitu untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai BIOS. BIOS merupakan sebuah sistem dasar pada komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras, sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. BIOS sendiri memiliki peran penting pada sistem komputer. Tanpa adanya sistem BIOS, komputer tidak akan dapat beroperasi secara normal dan bahkan tidak akan dapat hidup sama sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai baterai CMOS. Baterai CMOS merupakan salah satu komponen penting dalam komputer. Baterai CMOS merupakan perangkat keras yang berbentuk mirip baterai. Benda kecil terletak pada motherboard komputer. Pada dasarnya, fungsi utama dari benda ini adalah untuk memberi pengaturan waktu, tanggal, dan lainnya, sehingga bisa tetap tersimpan sekalipun komputer dimatikan. Selain itu, masih ada beberapa fungsi baterai CMOS yang masih belum diketahui. Yang pertama, menyimpan pengaturan BIOS. Yang kedua, mengatur waktu dan tanggal. Yang ketiga, RAM berkapasitas kecil. 4. Menyisipkan baterai berukuran rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai power connector. Power connector adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer. Kabel ini terdiri dari 2 kolom sesuai dengan pin di motherboard yang terdiri atas 2 lari pin juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai storage drive connector. Secara umum, pengertian storage adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam ukuran waktu yang tidak menentu, tergantung usia dan perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai voltage regular module. Voltage regular module atau ada beberapa yang menyebut dengan istilah prosesor power module adalah gabungan dari beberapa komponen elektronika yang bertugas merubah tegangan 5V dan 12V dari PSU menjadi tegangan yang dibutuhkan prosesor, VGA, chipset, dan RAM untuk bekerja dengan optimal. Selain menurunkan tegangan, VRM juga menjalankan fungsi regulasi tegangan. Regulasi tegangan ini memastikan didapatkan nilai tegangan listrik yang selalu stabil dan tepat, terlepas dari beban yang sedang diberikan. Komponen penyusun VRM diantaranya MOSFET, filtering, PWM, control IC. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian CPU yang lain, yaitu selanjutnya chipset motherboard. Chipset motherboard secara fisik berarti sekumpulan chip-chip atau biasa disebut dengan IC atau Integrated Circuit. Chip-chip ini dirancang dengan fungsi-fungsi tertentu agar dapat saling bekerja sama satu dengan yang lain.
Chipset pada komputer berfungsi sebagai pengatur lalu lintas aliran data dalam sebuah komputer. Jenis chipset ada dua, yaitu chipset NOR bridge dan chipset short bridge. Selanjutnya ada bagian komputer yaitu input or output ports yang merupakan sebuah port atau tempat dipasangnya konektor. Input or output yang setiap portnya di bawah kontrol prosesor. Port input or output seringkali dijumpai pada perangkat motherboard yang siap dihubungkan ke hardware lain. Port input atau output juga mempunyai kegunaan untuk menghubungkan perangkat elektronik di luar komputer, ibarat seolah-olah printer, scanner maupun barcode reader. Selanjutnya ada komponen hard disk, yaitu salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan di mana hard disk berfungsi untuk menyimpan atau membaca data pada komputer. Hard disk juga mampu menyimpan hingga miliaran bits dengan berbagai macam ukuran kapasitas. VGA card atau nama latinnya Video Graphic Array adalah sebuah perangkat keras yang melakukan rendering atau pemrosesan output berupa visual yang ditampilkan pada layar monitor. VGA card yang juga dikenal sebagai kartu video atau tampilan atau adaptor grafis digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. CD atau DVD-ROM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berbentuk kotak seperti balok dan mempunyai kegunaan untuk membaca data yang ada di dalam CD. Secara garis besar, CD-ROM memiliki dua jenis menurut tipenya, yaitu ATA atau IDE dan SCSI. Makan soto di traktir Dekan karena kita sama-sama fans Barcelona. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami yang sungguh mempesona. Terima kasih.